Kader Partai Demokrat secara massal menghapus jejak Anies Baswedan. Penyebabnya, partai berlambang bintang Mersi ini merasa dikhianati karena Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan partainya dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuturkan, setelah pengkhianatan tersebut, para kader diperintahkan mencopot semua atribut kampanye bergambar Anies. Instruksi tersebut dibarengi sikap resmi mencabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sikap ini, kata Kamhar, juga merupakan respons terhadap kemarahan kader akibat pengkhianatan Anies. Kecewaan kita terhadap selama ini koalisi yang sudah kita bangun terkait penunjukan cawapres yang tanpa disetujui oleh koalisi lain. Caleg DPR Dapil Jawa Barat V itu mengaku telah menghabiskan biaya yang banyak hanya untuk memasang baliho bergambar Anies. Untuk memproduksi baliho, menyewa papan billboard, hingga memasang spanduk, Kamhar telah mengeluarkan dana sekitar lebih dari 100 juta rupiah. Bahkan, pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, Kamhar baru saja mencetak spanduk bergambar Anies sebesar 2 kali 3 meter berjumlah 300 buah. Harusnya malam ini sudah didistribusikan di dapil saya. Namun, karena peristiwa ini, ya tidak jadi. Yang seperti saya banyak yang mengalami hal yang serupa ya. Setidaknya caleg DPR RI ada 575. Kemudian ada ribuan caleg provinsi dan 2000 caleg DPRD kabupaten, kota, ujar Kamhar saat berbincang dengan reporter Detiks. Dari pantauan Detiks di berbagai platform media sosial, banyak beredar video para kader Demokrat mencopot, mengecat, merobek, hingga membakar alat peraga kampanye bergambar Anies. Hal itu turut dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis, Bakomstra, Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Baginya, respons dari para kader itu wajar. Selama ini, di berbagai daerah, para kader telanjur berkorban memberikan banyak dukungan kepada Anies. Herzaki pun mengklaim pihaknya lah yang meyakinkan PKS untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan dan mengusung Anies. Selain itu, Anies sempat menyampaikan akan menjadikan AHY sebagai cawapresnya dalam Pilpres 2024. Bahkan komitmen itu diklaim telah disampaikan Anies sebanyak 7 kali kepada Partai Demokrat. Gelagat pengkhianatan Anies itu, kata Herzaki, sudah tercium saat pihak Partai Nasdem dan Surya Paloh terus menunda-nunda deklarasi Anies AHY. Padahal, menurut klaim Partai Demokrat, koalisi sudah sepakat bahwa bakal cawapres Anies adalah AHY dan akan dideklarasikan pada awal September tahun ini. Di sisi lain, Herzaki menyadari, selama ini Anies dan timnya tidak pernah mendengarkan dan memakai masukan atau saran dari para petinggi Partai Demokrat terkait strategi pemenangan. Masukan-masukan yang diberikan dalam forum-forum terbatas tak pernah digubris oleh Anies. Menurutnya, itu sebagai salah satu gelagat tidak seriusnya Anies menggandeng AHY dan akhirnya berkhianat. Kader Partai Demokrat secara massal menghapus jejak Anies Baswedan. Penyebabnya, partai berlambang bintang Mersi ini merasa dikhianati karena Anies memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pemilu 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan partainya dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta melanggar komitmen dan kesepakatan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuturkan, setelah pengkhianatan tersebut, para kader diperintahkan mencopot semua atribut kampanye bergambar Anies. Instruksi tersebut dibarengi sikap resmi mencabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sikap ini, kata Kamhar, juga merupakan respons terhadap kemarahan kader akibat pengkhianatan Anies. Kecewaan kita terhadap
selama ini koalisi yang sudah kita bangun terkait penunjukan cawapres yang tanpa disetujui oleh koalisi lain.